Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, apa kabar Anda di hari ini? Yo. Hari ini agak sedikit berbeda nih ya. Jadi kita akan membuat suasana hip and hop. Hip hop hadir di studio Opini. Dan sebelum saya kasih tahu nih, saya hari ini akan ngobrol-ngobrol sama siapa. Dan untuk pemirsa Opini, jangan lupa mulai detik ini subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini di mana saja dan juga pastinya kapan saja. Di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa. Obrolan pas di sini hari ini kita akan membahas seputar dunia musik hip hop dan sudah hadir yo. Ini dia ada Bright Kid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo yo man. Gitu ya kalau hip hop ya. Yo man. Sehat? Sehat, Oke, alhamdulillah. kan nama panggungnya nih Bright Kid. Iya, Bright Biasa Kid. dipanggil apa nih? Kalau di panggung misalnya orang kenal misalnya sebagai aku musisi pasti mereka manggil aku Bright. Tapi kalau misalnya sesama teman-teman manggilnya Igit di Bengkulu. Oh, oke, Bright. Oke, kita akan membiasakan, alright. Dan di hari ini nih mic drop story. Jadi kita akan bahas-bahas cerita tentang seputar musik ya dari Bright Kid ini, dan pastinya sudah banyak nih pemirsa Opini. Nah, sebelum itu kita akan ngajak cerita-cerita dulu nih ya. Kita akan lebih mengenal lagi Bright Kid itu gimana perjalanan musiknya, terus kok bisa dia suka dan juga menjalani musik hip hop. Kalau mulainya, ini dari kapan? Mulainya tuh waktu SMP di Papua. SMP di Papua. Iya, aku pernah di Papua. Oke, karena musik-musik Papua kan juga Iya. ala-ala hip hop ya. Itu kalau misalnya di Jawa ada dangdut, di Papua itu hip hop semua. Oh, oke, Pokoknya oke. daerah-daerah timur seperti Maluku, terus daerah Papua itu pasti hip hop semua itu. Oke, itu yang awal mulanya tuh. Ya, awalnya itu dari Papua hip hop. Terus ada jujur aja aku emang ini sih termotivasi dan aku punya role model Yonglek sih awalnya. Wih, di. Aku lihat ada orang Indo bisa nge-rap dengan bahasa gaul, penyampaiannya listening segala macem. Dan aku baru tahu kalau platform hip hop sendiri itu adalah tempat curhat yang paling eksplisit di antara banyak genre lagu. Oke. Kalau misalnya lagu-lagu kayak lagu pop segala macam kan hanya ngomong aku sayang kamu, cinta kamu. Tapi kalau di hip hop bisa lebih berterus terang, to the point. Dia lebih kayak storytelling kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak aku punya keluh kesah, aku bisa tuangin di situ karena aku tipikal orang yang jarang untuk bisa ngobrol sama orang. Jadi aku tuangin semua energinya itu di sebuah karya gitu. Oh, oke. Ini dari SMP atau nah, sebelumnya nih, Bright, suka sama genre musik apa nih sebelum ke hip hop? Ini nih memang agak jauh sekali ya. Dulunya aku suka banget sama lagu-lagu seperti Avenged Sevenfold, Oke, lumayan Nirvana. keras ya. Iya, lagu-lagu keras kayak gitu. Tapi semenjak tiba-tiba muncul di beranda YouTube, zaman-zaman YouTube masih tahun 2012, 2013, 2011 gitu, tiba-tiba muncul ada namanya Wiz Khalifa. Oke. Wiz Khalifa, terus judulnya Black in Yellow. Kok Black ada in Yellow, Black in Iya, Black Yellow. in Yellow, Oke. Black in Here. You know what it is. Terus tiba-tiba ini lagu genre apa nih, kok enak banget segala macam. Walau saya nggak ngerti bahasanya apa gitu, tapi kok berenergi banget, kok menggairahkan sekali gitu segala macam. Saya telusuri, saya tahu Snoop Dogg segala macam sampai akhirnya saya tahu beberapa rapper-rapper luas segala macam. Awalnya dari situ, dari SD kelas 3. Oh, Zaman-zaman HP BlackBerry kayaknya. Oh iya benar ya. Tapi masih pastinya, iya. pin berapa? Iya, pin berapa bisa ketemu? Pinnya berapa? Oke, benar. Terus ping. Ping, iya. Aduh. Ketemu ya berarti ya. Ketemu di zaman-zaman Oke. itu tuh. Nah, ini kan satu musik yang kontras, awalnya suka Nirvana. Waduh, masih muda, masih SD tapi udah suka Nirvana, Avenged. Beralih ke hip hop kan pasti jauh sekali perbedaan. Awal-awal sempat ingin balik lagi atau memang sudah? Enggak, sebenarnya penguatan transisinya itu waktu SMP. Tiba-tiba ada salah satu program TV gitu, kayak 7 keajaiban dunia, 7 rapper di Indo segala macam. Tiba-tiba saya lihat kok ada orang bisa nge-rap selugas dan seenak itu untuk didengar. Karena di pikiran awalnya aku sama seperti Bapak, yo segala macam. Tapi kok dia bisa bahasa gaul? Tapi dia bisa menyampaikan dengan ngerti anak-anak zaman anak seusiaku ngerti yang dimaksudin dia apa. Karena kan rata-rata rapper yang 90 sampai 2000 berapa itu menyampaikan suatu pesan, dia fokus kepada ini keindahan dialek
diksi. Tapi kalau dia nyampaikan sesuatu dia peduli dengan diksi indahnya, cuman lebih tepatnya kayak poin yang ingin disampaikan to the point gitu. Oh, maksudnya dia lagi ini move on dari ceweknya segala macam. Oh, jadi ngerti aku sama segala macam. Oh, bisa disampaikan dengan bahasa gaul. Itu yang membuat aku suka sama hip hop, karena aku mikir platform itu platform yang dimana aku bisa ngeluarin keluh kesah aku jadi sebuah karya gitu. Jadi energinya aku transform kayak sebuah lagu. Berarti gitu. kurang lebih sama lah kayak teman-teman yang suka sama musik punk gitu kan. Iya, sama. Keluh kesah. Keluh kesahnya terhadap sistem segala macam, iya. Sebenarnya pada dasarnya kan semua lagu seperti itu. Betul. Cuman kenapa saya pilih hip hop? Karena hip hop lebih frontal, lebih bisa to the point dan bisa ngomong apa aja di situ. Itu kenapa di genre hip hop sendiri ada namanya tradisi saling diss kan. Misalnya saya nggak suka sama abang. Baru nih kita ketemu tapi nggak suka, besokannya saya bikin lagu ngejelekin tentang abang, tapi menggunakan fakta-fakta. Saya tanya teman abang, saya tanya Musa abang nih orangnya gimana segala macam, saya diss di sebuah lagu. Itu kenapa Eminem dulu kan gitu, ngedis sana ngedis sini, mantan istrinya lah, mantan pacarnya lah, terus temennya lah segala macam, itu kena diss kan. Itu kenapa ada diss track namanya. Jadi bisa setiap juga saya pernah nonton battle hip hop gitu, ada sesi battle ya, gitu itu si Eminem di film 8 Miles itu. Bener. Itu ceritanya lebih serem lagi, Pak. Gara-gara si Eminem itu anak orang kulit putih yang tinggal di distrik orang kulit hitam, di mana dia ingin ikut rap tapi dia orang, lu orang kulit putih, jangan ikut budaya orang hitam segala macam. Disitulah dia menunjukkan bahwasanya gue orang kulit putih tapi bisa lebih jauh lebih baik dari kulit hitam. Sesi itu ya. Itu di film 8 Miles dan itu memang diambil dari kisah nyata. Itu kenapa itu awal-awal orang kulit putih diizinin nge-rap gara-gara Eminem itu hadir. Jadi Eminem datang situ untuk kayak inilah kayak era Kartini lah. Kalau era Kartini kan untuk perempuan. Kalau dia untuk orang-orang kulit putih. Jadi dia pengen semua orang tuh bisa berkontribusi dalam scene ini, bukan hanya orang kulit hitam. Jadi namanya musik universal, Bang. Universal. Wah, keren nih, Brikit nih, banyak nih ilmu pengetahuannya. Nah, kalau dari keluarga nih berapa saudara? Saudaraku sebenarnya ada 4, cuman almarhum 1 lahir kembar. Sekarang saudaraku ada 3. Nah, dari ketiga saudara nih, semuanya suka musik hip hop atau kalian berbeda-beda nih? Ada yang 1 yang suka, sekarang jadi produser musik. Produser. Dan dia masih SMP sekarang, SMP kelas 3. SMP udah jadi produser musik? Iya, beatmaker dia. Wah, jadi bikin keren. instrumental segala macem. Enak dong, berarti di rumah bisa saling sharing. Itu gitu. kaget banget saya, Pak. Orang kuliah, dia nggak ngasih tahu apa-apa, cuman hanya nanya beberapa software apa yang dipakai segala macem. Terus aku bilang mau ngapain, mau coba-coba segala macem. Karena waktu itu dia masih SD kelas 6. SMP kelas 1 dia mulai belajar, kayak baru ngasih tahu yang aku bisa bikin ini segala macem. Memang jelek sih hasilnya. Terus SMP kelas 2, kelas 3 dia improve. Saya kaget kok bisa sejauh ini dia. Dan bahkan aku nggak menduga saudaraku ada yang bisa sukanya sama kayak aku. Enggak di luar logika aja gitu. Kalau di rumah berarti ataukah mungkin di rumah sehari-harinya nyetel lagu hip hop kencang-kencang? Oh, ya enggak lah. Adek denger nih. Enggak sih, dia lebih tepatnya kayak mungkin dia tahu aku suka hip hop segala macam, dia tahu lagu-laguku, mungkin dia terinspirasi dari itu lagu-laguku, terus juga dia minta lihat playlist apa aja segala macam. Misalnya lagi berkendara dalam kendaraan mobil kan, saya putar itu segala macam. Oh, dia merasa vibes gitu, suasana. Akhirnya berhasil juga. Iya, berhasil segala macam. Tanpa didoktrin. Aku nggak pernah kayak ayo enggak. Dia suka sendiri gitu. Dan fun fact-nya, tanpa saya kenali segala macam, ternyata dia udah kenal sama teman-temanku, mau yang di Jakarta mau di mana. Tiba-tiba, ini adek lu ya, ini adek lu ya. Loh, kok bisa? Iya nih, nge-DM segala macam. Ini temenan gue sama dia gini. Lah bagus-bagus segala macam. Belum dikenalin aja udah kenal sama relasiku gitu. Makanya aku ngerasa kayak dia cukup berkembang sih sekarang gitu. Bagus banget ya. Daya ini dia. Kemauan dia untuk belajar. Dia untuk belajar, bahkan kayak sekarang dia les gitu, dia nabung buat les gitu. Nabung dari uang jajan. Wah, kenapa lu nabung uang jajan segala macam? Iya, mau untuk improve skill gitu, nambah portofolio. Oh, bagus juga sih anak zaman sekarang kan, kalau misalnya jajan kan dihabisin segala macam, dia bisa nabung untuk improve skill dia gitu. Wah, paten ini pemirsa Opini nih. Besok-besok nih adanya nih kita undang ke sini nih. Tunggu liburan kecil. Sekolah nih. SMP kelas ini. Sekolah di sini. Oke, sekolah di Bengkulu nih. Nah, enak nih. Nanti kita cari waktu nih, kita ngobrol lagi nih. Nah, untuk pertama kalinya nih, bikin lagu, ataukah memang dari awal nih sudah kepikiran, saya harus punya karya nih, atau selama awal-awal suka sama hip hop, ngikutin atau nikmatin lagu-lagu orang gitu? Awalnya karena saya ada orang yang nggak saya suka gitu, lagi curhat sama salah satu tokoh hip hop di Papua gitu kan. Wah, terus dia bilang, kenapa kok tidak
bikin lagu yang serang Depo pribadi gitu segala macem. Oke. Wah gimana nih, tapi nggak berani upload aja segala macem. Akhirnya saya coba bikin sama video klip segala macem, udah jadi. Awalnya berasal dari situ, Pak. Oh, itu lagu pertama? Lagu pertama, jelek banget itu, malu puter. Akhirnya aku arsipin aja lah, wah nggak layak tayang ini. Tapi akhirnya dari itulah yang belajar untuk membuat lagu ya? Tapi sebenarnya yang bener-bener belajar tuh, aku mencoba untuk bikin lagu tapi nggak nyerang siapa-siapa. Aku pengen di lagu itu ngasih tahu gimana caranya aku struggle untuk kejar mimpi aku, gimana perasaanku tentang ke orang tua, gimana perasaanku tentang orang-orang sekitar. Aku lagi mencoba untuk bikin orang lagu yang seperti itu sih. Jadi orang universal. Jadi aku bisa nangkep relate-nya orang. Oh ternyata aku relate di posisi ini nih, di perantauan aku pengen bikin lagu-lagu kayak gitu. Karena menurutku lagu yang bagus sebenarnya lagu, orang bikin lagu kan transaksi Pak itu. Benar. Kalau misalnya ATM kan transaksi uang. Kalau orang bikin lagu tuh transaksi emosional. Benar. Menurutku lagu yang bagus di mana orang itu pendengar bisa merasakan apa yang dirasain nama penyanyi itu sendiri. Relate sama kehidupan Relate. mereka. Misalnya aku cerita tentang keluh kesahku tentang orang tua, mereka merasakan apa yang kurasain dan aku berhasil transfer emosinya itu dan dia bisa merasakan apa yang kurasain gitu. Oke, nah kalau kita keluar dari musik hip hop yang lagu banyak relate akhirnya meledak kan seperti Last Child ya. Itu kan lagunya banyak relate sama anak-anak muda. Akhirnya lagu mereka booming. Nah, begitu juga dari si Bracket ini pemirsa Opini bikin lagu yang ingin relate lah sama orang-orang banyak. Nah, kalau ditanya inspirasi mulai dari dalam menulis lagu atau juga dari genrenya. Nah, ini inspirasi Break dari mana? Ini lokal apa luar? Boleh lokal, boleh. Kalau berapa Pak? Berapa Bang? Berapa ya? Kita 1, 2 boleh nih. 2. Kalau untuk kejujuran vibing segala macam Edgar Tauhid sih. Oke. Edgar Tauhid. Untuk kedua masalah tentang pemilihan diksi gaul sama ini Yonglek sih. Oke. Yonglek tetap ya dari awal pro kontra terus tapi justru dari pro kontra itulah dia semakin naik. Tapi sebenarnya di balik pro kontra itu juga dia emang bagus untuk bener, transfer emosi sama lirik. Oh jadi relate banget loh. Tentang kayak misalnya dia ceritanya pacaran, putus, delete kontak, move on. Maksudnya dia pengen ngasih tahu ke orang kalau kita putus jangan jadi pecundang. Betul. Kita harus jadi manusia yang kuat, move on, tinggal delete kontak dia, cari yang baru. Itu maksudnya yang dicari untuk ngasih tahu itu. Dan juga dari Yonglek sendiri juga kita bisa lihat dia ngajarin kita untuk edukasi seperti bikin-bikin lagu dadakan. Kan dulu ada yang viral, ini ada tangga, ini ada itu. Itu artinya kan dia kan mengajarkan kalau mau belajar nge-rap atau juga hip hop tuh dari yang sekitar aja dulu. Melihat ada apa di sekitar kita baru kita bikin. Oh iya, itu dia lagi diundang di salah satu program untuk freestyle itu iya. Dan dikasih itu tahu menurut tentang. saya wah, ini keren nih dia bikin konten mengajarkan orang banyak kalau mau freestyle itu nggak usah mikir yang panjang-panjang yang Dan jauh-jauh freestyle tuh gitu. kemampuan yang bener-bener harus diasah, nggak semua orang punya kemampuan itu. Freestyle tuh mikirnya cepet Pak. Betul. Karena rap kan harus syllable ya, harus sama di belakangnya. Kalau misalnya A, B, B. Oke. Dan ganti huruf belakangnya itu per 4 baris ganti lagi. Dan itu harus super cepet mikirnya. Misalnya contoh di depan ada gelas, apa yang AS belakangnya? Malas, terus apalagi majas, terus apalagi markas. Gitu-gitu harus cepet banget itu. Makanya aku pikir nggak semua orang ini sih bisa freestyle sih. Ada yang jago freestyle tapi sedikit kurang dalam penulisan lirik. Ada yang orang jago nulis lirik, maksudnya dalam arti bukan tentang ini ya akrobatik diksi ya, tapi tentang arti penyampaian segala macam, tapi dia nggak bisa freestyle gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, wah semakin luar biasa nih obrolan kita. Baru segmen pertama nih pemirsa Opini. Oke, break, kita tahan dulu obrolan kita. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, obrolan pas di sini akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.